Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Desmond Falah dengan NIM akhir 004 dari kelas Rek B, angkatan 2023 dengan matkulnya Sistem Operasi Tenaga Listrik. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai power grid, power generation atau pembangkit tenaga listrik, lalu ada generator capability kurva, sama sistem eksitasi generator. Baik, untuk langsung aja dari untuk materi pertama yaitu power generation. Jadi apa itu power generation? Jadi pembangkit tenaga listrik itu adalah proses mengubah berbagai sumber energi ya, seperti bahan bakar fosil, air, angin, panas bumi, atau sinar matahari menjadi energi listrik yang bisa digunakan oleh masyarakat. Nah, jadi energi ini kemudian dikirim melalui jaringan listrik menuju rumah-rumah, pabrik, kantor, dan fasilitas umum lainnya. Jadi sebagian besar listrik di dunia ini dihasilkan dengan cara mengubah energi mekanik menjadi energi listrik melalui generator yang didirikan oleh turbin. Jadi turbin ini diputar karena energi dari fluida seperti uap, gas, air, atau angin. Jadi secara sederhananya proses ini bisa digambarkan seperti jadi sumber energi dari panas air, angin, panas bumi melalui teknik energi fluida. Nah, terus dia memutar turbin, lalu turbin ini memutar medan magnet yang ada di generator. Lalu generator ini menghasilkan tenaga listrik, lalu masuk ke transformator untuk dinaikkan tegangannya. Setelah itu masuk ke transmisi untuk didistribusikan ke konsumen. Oke, untuk prinsip dasarnya sendiri, bagaimana listrik dihasilkan? Itu menggunakan hukum Faraday, yaitu mengenai menyatakan bahwa tenaga tegangan listrik atau gerak listrik atau GGL akan timbul pada sebuah penghantar jika terjadi perubahan medan magnet di sekitarnya. Nah, jadi kalau ada kawat atau kumparan ini yang berada dalam medan magnet, lalu medan magnet itu berubah baik karena magnetnya digerakkan atau karena kawatnya bergerak melewati medan magnet. Nah, maka aliran listrik ini atau arus ini akan muncul pada kawat tersebut. Nah, jadi ini adalah gambar sederhananya. Jadi untuk kumparan, jadi ada kumparan ini yang apa namanya yang di medan magnet. Lalu medan magnet dari rotor ini akan berputar di dalam kumparan ini. Nah, nanti di rotor ini akan menghasilkan medan magnet. Medan magnet ini akan menimbulkan induksi tegangan listrik. Nah, nanti dari stator ini akan menghasilkan tegangan listrik yang akan didistribusikan tersebut. Nah, namun ini kan harus berputar terus. Nah, untuk pembangkit besar ini kita menggunakan turbin. Jadi turbin ini diputar oleh energi dari sumber tertentu seperti uap, air, gas, atau angin. Kemudian generator mengubah energi mekanik ini menjadi listrik gitu. Jadi alurnya energi panas atau gerak ini terus memutar turbin lalu mempergerakan magnet di generator ini dan menginduksi tegangan listrik menghasilkan listrik. Nah, untuk jenis-jenis pembangkit listrik dan cara kerjanya, yang pertama ada pembangkit termal atau batu bara, gas, minyak, biomasa. Jadi cara kerjanya bahan bakar dibakar untuk menghasilkan panas. Nah, panas ini digunakan untuk mengubah air menjadi uap bertekanan tinggi yang memutar turbin. Nah, nanti turbin ini menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Nah, kelebihannya apa? Dapat diandalkan, nah, mampu menyesuaikan dengan kebutuhan listriknya secara cepat. Nah, untuk kekurangan sendiri, dia menghasilkan emisi CO2 dan polutan lain yang berdampak pada lingkungan, serta waktu start dan stopnya itu cukup lama. Nah, untuk yang kedua ada pembangkit nuklir. Jadi cara kerjanya itu sama seperti pembangkit termal, tapi panasnya itu berasal dari reaksi fisi. Nah, atau pembelahan inti atom uranium. Kelebihannya itu emisi karbonnya itu sangat rendah dan efisiensinya tinggi. Namun kekurangannya biayanya dari pembangunan yang mahal. Pengelolaan limbah radioaktifnya yang rumit serta memerlukan pengawasan yang ketat. Nah, untuk tiga adalah pembangkit hidro atau tenaga air. Nah, cara kerjanya itu menggunakan energi potensial air. Jadi dari aliran atau bendungan atau aliran sungai yang dari atas itu yang turun ke bawah itu menghasilkan energi mekanik untuk memutar turbin air. Jadi kelebihannya itu dia itu bersih, terus efisiensinya tinggi dan bisa berfungsi sebagai penyimpanan energi. Nah, untuk kekurangan sendiri dia membutuhkan lokasi khusus dan dapat mempengaruhi ekosistem sungai.
Oke, lanjut untuk nomor 4, pembangkit angin atau wind power. Nah, cara kerjanya itu baling-baling turbin angin menangkap energi kinetik udara dan memutarnya menjadi tenaga mekanik untuk menggunakan generator. Nah, untuk kelebihan sendiri, ia merupakan energi yang terbarukan, ramah lingkungan, dan tidak menghasilkan emisi. Namun kekurangannya itu produksi listrik bergantung pada kecepatan angin yang berubah-ubah. Yang kelima, ada pembangkit surya, solar photovoltaik. Nah, cara kerjanya itu menggunakan panel surya. Dia mengubah cahaya matahari langsung menjadi listrik DC, tapi melalui efek fotovoltaik pada material semikonduktor. Nah, untuk kelebihannya sendiri yang sudah dipasang bisa di atap rumah atau di lingkungan di sekitar rumah dan ramah lingkungan tentunya. Nah, kekurangannya sendiri dia tidak beroperasi di malam hari atau saat mendung karena ini menemukan penyimpanan dan menemukan penyimpanan energi. Nah, untuk sumber lain seperti geotermal, tidal, ocean bioenergi itu menggunakan panas bumi untuk menghasilkan uap yang memutar turbin. Nah, untuk tidal dan ocean itu menggunakan energi pasang surut atau gelombang laut. Untuk bioenergi sendiri, dia menggunakan limbah organik atau biomasa sebagai bahan bakar. Semua sumber ini memiliki keunggulan dan tantangan sendiri, tergantung kondisi, geografi, dan teknologi. Nah, untuk komponen utama dari generator dan turbin, itu yang pertama, ada turbin. Turbin ini mengubah energi fluida itu menjadi seperti menjadi energi mekanik berupa putaran. Nah, putaran itu nanti terus ini ada generator. Nah, generator ini berfungsi sebagai mengubah energi mekanik tersebut menjadi energi listrik melalui induksi elektromagnetik. Nah, terus ada transformator. Nah, transformator ini berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik agar bisa dikirim ke jarak jauh dengan rugi energi yang kecil. Nah, jadi karena tegangan yang dinaikkan, otomatis arus yang mengalir itu sangat kecil. Nah, itu juga bisa mengurangi rugi-rugi arusnya tersebut. Gitu. Nah, yang selanjutnya ada sistem kontrol dan proteksi. Nah, ini untuk menjaga kestabilan tegangan, frekuensi, dan melindungi sistem dari gangguan dan atau beban berlebih. Baik, selanjutnya uh, dari pembangkit ke konsumen atau sistem jaringan tersebut. Nah, sistem listrik dihasilkan oleh generator, lalu energi tersebut disalurkan melalui jaringan transmisi tegangan tinggi ya, menuju pusat beban atau konsumsi. Nah, di gardu distribusi, tegangan kemudian diturunkan agar sesuai untuk digunakan masyarakat. Jadi dari sumber ini biasanya kita naikkan tegangannya sampai 150 kV, terus nanti diturunkan lagi menuju gardu induk sebesar 20 kV, nanti menuju jaringan transmisi tegangan rendah itu diturunkan jadi 400 kV biasanya. Nah, untuk karena listrik tidak bisa disimpan dalam jumlah yang besar, keseimbangan antara suplai pembangkit dan demand atau beban itu harus dijaga setiap saat. Nah, jika suplai lebih besar, nah frekuensinya sistem akan naik. Jika suplai lebih kecil, maka frekuensi sistem turun. Operasi sistem listrik menggunakan berbagai pembangkit dan teknologi kontrol untuk menjaga keseimbangan ini, yang disebut balancing dan dispatch. Nah, untuk tantangan utama dalam operasi sistem tenaga ini ya, yang pertama ada variabilitas energi terbarukan. Nah, energi surya atau dan angin ini bersifat tidak tetap ya, sehingga diperlukan pembangkit cadangan, misalnya turbin gas atau hidro, serta sistem penyimpanan energi ini agar sistem penyimpanan energi dia membutuhkan sistem penyimpanan energi ini agar sistem tetap stabil. Yang kedua ada emisi dan regulasi lingkungan. Nah, pembangkit fosil ini menghasilkan gas rumah kaca, sehingga banyak negara menerapkan kebijakan pembatasan emisi dan mendorong transisi energi bersih. Untuk selanjutnya ada kan andalan sistem dan proteksi. Nah, gangguan pada satu bagian sistem, atau misalnya konsleting atau kerusakan transmisi dan sebagainya, dapat memicu kegagalan besar atau blackout, namanya. Sistem proteksi cepat dan otomatis serta penting untuk mencegah hal ini. Untuk selanjutnya ada integrasi teknologi baru, smart grid, dan inverter based resource. Nah, jadi pelayan dari ke sistem berbasis inverter ya. Jadi dari panel surya itu kan menghasilkan energi DC. Nah, dari beban-beban yang kita gunakan itu semuanya AC. Jadi ada integrasi teknologi baru yang dinamakan inverter ini dari dari DC menjadi AC. Nah, perluan dan kontrol, sinkronisasi dan perlindungan sistem tenaga. Baik, nah untuk nomor 7 untuk materi selanjutnya penyimpanan energi itu mengapa penting gitu.
Nah, energi terbarukan ini seperti surya dan angin tidak selalu tersedia ketika dibutuhkan. Karena itu, penyimpanan energi menjadi solusi yang penting untuk menjaga kestabilan sistem tenaga listrik. Nah, beberapa teknologi penyimpanan ini bisa digunakan yaitu Battery Energy Storage System atau BESS. Nah, mampu merespon perubahan frekuensi dalam hitungan detik, cocok untuk beban puncak. Yang kedua ada pump hydro storage. Nah, ini dia menyimpan energi dalam bentuk air di bendungan dan sudah terbukti efisien untuk kapasitas yang besar. Yang ketiga ada thermal storage, hidrogen, dan flywheel. Alternatif lain untuk penyimpanan energi jangka panjang atau cepat. Nah, dengan adanya sistem penyimpanan energi berlebih saat siang hari, ya, misal dari solar PV ya, itu bisa disimpan dan digunakan pada malam hari saat permintaan tinggi. Nah, lalu isu lingkungan dan tren global. Nah, jadi untuk emisi karbon dari pembangkit fosil ini masih menjadi penyumbang terbesar gas rumah kaca sektor energi. Nah, karena itu banyak negara kini mempercepat transisi menuju energi terbarukan atau renewable energy. Nah, tren 2025 ini, energi surya dan angin tumbuh sangat cepat. Nah, menurut laporan IEA 2025, kapasitas energi terbarukan dunia telah melampaui pembangkit berbahan bakar batu bara atau untuk pertama kalinya. Berarti energi surya dan angin ini sangat cepat ya. Jadi ini menandai titik penting dalam transisi energi global. Nah, meskipun begitu, di beberapa wilayah pembangkit fosil masih dibutuhkan sebagai cadangan hingga teknologi penyimpanannya dan jaringan terbarukan lebih handal. Baik, untuk selanjutnya ada generator capability kurva. Nah, ini apa sih itu kapabilitas kurva? Nah, kapabilitas kurva itu bisa sering juga disebut D-curve, adalah grafik yang menunjukkan batas kemampuan operasi generator sinkron dalam menghasilkan daya aktif dan daya reaktif. Nah, secara sederhananya ini kurva ini menggambarkan wilayah aman di mana generator bisa bekerja tanpa melebihi batas termal atau elektromagnetik dari komponennya. Nah, jika titik operasi berada di dalam kurva, maka generator bekerja aman dan stabil nih. Nah, namun jika operasinya keluar dari batas kurvanya tersebut, ya, maka mesin berisiko mengalami panas yang berlebih, jenuh magnet, dan kekurangan kumparan, bahkan sampai trip otomatis. Nah, untuk mencegah kerusakan lebih parah lagi. Gitu. Nah, mengapa kurva ini penting? Nah, coba nih bayangkan kalau sebuah mobil ini memiliki dua batas utama, ada kecepatan maksimum sama beban maksimum yang akan dibawa nih. Nah, jika mobil dipaksa melaju dengan kecepatan tinggi, jadi kayak generator itu dipaksa memutar dengan tinggi sambil membawa muatan yang besar atau bebannya tinggi juga, mesin akan cepat panas dan rusak kan. Nah, hal ini juga terjadi ketika generator. Jadi kurva kemampuan menunjukkan batas beban listrik yang bisa ditangani, yaitu berapa daya aktifnya dan daya reaktifnya yang bisa dihasilkan secara bersamaan. Jadi capability kurva ini berfungsi sebagai panduan aman operasi generator dengan mengikuti batas kurva. Operator bisa menjaga agar mesin tetap efisien, awet, dan tidak mengalami gangguan akibat beban listrik yang berlebihan. Nah, untuk faktor-faktor yang membentuk kapasitas kurva ini, jadi untuk bentuk kurva kemampuan generator ditentukan oleh beberapa batas fisik utama. Nah, yang pertama ada armatur, stator, current limit. Ini adalah batas akibat pemanasan kumparan stator atau akibat rugi-rugi daya. Nah, dan jika arus yang mengalir terlalu besar, stator akan panas berlebih. Nah, batas ini biasanya membentuk busur lingkaran bagian luar kanan atas dari kurva. Untuk selanjutnya ada field atau rotor current limit. Nah, menunjukkan batas arus eksitasi maksimum yang boleh diberikan ke rotor. Nah, semakin besar arus medan, maka semakin besar pula kemampuan generator yang dihasilkan, yaitu daya reaktif. Nah, batas ini mengontrol bagian kanan atas kurva. Nah, untuk membatasi seberapa jauh generator bisa menghasilkan daya reaktif lagging, meningkatkan tegangan sistem. Nah, selanjutnya ada end region atau core heating limit. Ketika generator justru menyerap daya reaktif itu, nah panas tinggi muncul nih di bagian ujung stator dan inti mesin. Nah, hal ini membatasi bagian bawahnya dari kurva. Yang keempat ada prime mover atau turbin motor penggerak. Nah, turbin yang menggerakkan generator juga punya batas daya aktif maksimum. Jadi batas ini tampak sebagai garis vertikal
di sisi kanan kurva. Nah, secara keseluruhan, kombinasi keempat batas ini membentuk kurva menyerupai huruf D, sehingga sering disebut D kurva. Nah, ini untuk cara pembacaan dari kurva kemampuan generator atau capability. Jadi, untuk horizontal ini, atau X axis, ini ada reactive power, daya reaktif. Nah, untuk arah kanan positif, untuk arah kanan itu positif. Nah, itu lagging reactive power atau oversighted gitu. Jadi generator menghasilkan daya reaktif. Nah, artinya generator itu membantu meningkatkan tegangan sistem. Nah, untuk arah kiri itu negatif. Yang namanya leading reactive power atau under excited. Jadi eksitasinya lebih rendah. Karena jadi generator itu menyerap daya reaktif. Nah, artinya itu generator harus menurunkan tegangan sistem. Tuh. Nah, untuk sumbu vertikal Y itu menunjukkan daya aktif yang dihasilkan oleh generator. Nah, untuk energi listrik yang nyata digunakan untuk menjalankan peralatan, misalnya motor dan lampu. Nah, untuk semakin tinggi, semakin ke atas, ini berarti daya aktifnya itu semakin besar yang dihasilkan. Lalu, untuk yang di area kurvanya itu di seluruh area di dalam garis biru ini, dan lengkung orange, itu adalah zona operasi aman dari generatornya. Nah, jika titik operasinya kombinasi P dan Q itu berada di luar batas kurva, nah maka generator itu bisa terlalu panas, lalu overload pada rotor atau stator, lalu atau bahkan sampai trip otomatis karena proteksi yang bekerja. Gitu. Nah, untuk penjelasan batas-batas kurvanya, yang pertama ada batas 1, yaitu pemanasan stator. Nah, ini terletak dari sisi kanan itu tadi kan. Sisi kanan kurva yang menunjukkan batas maksimum arus stator atau I kuadrat R losses yang bisa ditanggung sebelum komparan stator panas. Nah, ini kalau melewati batas ini, insulasi stator bisa rusak. Yang kedua ada batas prime mover limit atau daya mekanik turbin. Nah, ini garis ini berada vertikal di sisi kanan. Nih. Nah, garis ini adalah batas daya mekanik maksimum dan dari turbinnya. Jadi generator ini tidak boleh menghasilkan daya aktif yang melebihi batas ini. Nah, selanjutnya ada batas 3, yaitu rotor heating limit atau pemanasan rotor. Nah, ini terletak di sini ya, di kanan bawah. Ini menunjukkan batas maksimum arus eksitasi yang bisa digerakkan ke rotor. Nah, ini kalau melewati ini arus eksitasi terlalu besar, maka rotor itu bisa overheat. Nah, selanjutnya ada batas 4. Batas 4 ini ada steady state stability limit. Garis melengkung orange ini yang ada di sisi kiri bawah. Nah, ini jika operasi ini melewati batas ini, maka generator itu bisa kehilangan sinkronisasi dengan sistem. Lalu ada batas 5. Ini di sini di sebelah kiri atas. Nah, itu namanya stator and iron heating limit. Nah, itu menunjukkan batas pemanasan di ujung inti stator. Nah, biasanya karena arus reaktif leadingnya tinggi. Lalu untuk batas yang terakhir itu batas 6, voltage instability at leading power factor, yang menunjukkan bahwa jika generator terlalu banyak menyerap daya reaktif atau under excited, tegangan sistem bisa menjadi tidak stabil dan menurun tajam. Baik, untuk istilah-istilah penting under excited sama over excited itu, jadi overexcited itu artinya arusnya medannya itu besar. Jika besar, daya reaktifnya itu lagging atau semakin besar juga.
Nah, efek dari tegangannya itu akan naik juga. Kalau under excited itu medan arusnya jadi kecil. Nah, semakin kecil, daya reaktifnya juga semakin kecil, tegangannya juga semakin turun. Artinya apa? Over excited ini artinya generator sedang membantu sistem dengan memberikan daya reaktif atau VAR export. Nah, untuk under excited artinya generator menyerap daya reaktif atau VAR import dari sistem. Nah, untuk contoh membaca kurvanya ini, misalkan generator beroperasi pada 0,8, terus MW daya aktif untuk dan 0,4 PU MVR lagging daya reaktif. Nah, titik ini masih dalam kurva atau operasi aman. Jadi untuk ini 0,8 sama 0,4. Ini masih aman. Masih aman karena masih dalam kurva ini. Nah, namun jika sistem memaksa generator menghasilkan lebih banyak MVR atau lagging, titik akan keluar dari batas kanan. Nah, jadi rotor bisa lebih panas dan sistem proteksi akan memutus generator. Sebaliknya kalau generator menyerap MVR terlalu banyak atau ke kiri bawah, tegangan bisa drop dan hilang sinkronisasi. Nah, untuk hubungan sistematis dasarnya sendiri, kurva capability generator ini bisa dijelaskan dengan prinsip dasar hubungan antara daya dan arus pada tegangan konstan. Nah, jadi ini kan rumus daya. Nah, artinya ini adalah arus stator ini ditentukan oleh kombinasi daya aktif dan daya reaktif. Nah, jadi semakin banyak besar P dan Q-nya, daya aktif dan reaktif, ini semakin besar pula arus yang mengalir di stator. Nah, oleh karena itu, batas arus stator menghasilkan bentuk lingkaran dalam bintang P sampai Q. Nah, jadi ini rumusnya. Nah, sementara itu, batas arus medannya membatasi seberapa besar daya reaktif yang bisa dihasilkan. Nah, untuk menghasilkan daya reaktif yang besar, dibutuhkan medan magnet yang kuat. Dan ini dibatasi oleh kemampuan thermal rotornya sendiri. Nah, untuk fungsi kapabilitas kurva dalam operasi dan pengendalian sistem, itu yang pertama, ada untuk menentukan batas daya reaktif. Nah, yang dapat diberikan atau diserap generator pada kondisi beban tertentu. Nah, yang kedua, mencegah kerusakan mesin akibat kelebihan beban thermal, kelebihan arus medan, atau gangguan sinkronisasi. Yang ketiga, mendukung kestabilan tegangan sistem tenaga listrik, terutama saat terjadi fluktuasi beban atau gangguan tegangan. Yang keempat adalah menjadi acuan sistem proteksi otomatis. Nah, kalau digunakan otomatisnya ya, sistem akan memutus generator secara otomatis. Nah, jika titik operasi melalui batas aman, misalnya pada gangguan loss of file. Yang kelima, digunakan dalam penjadwalan pembangkit di pasar tenaga listrik. Generator yang mampu menyediakan daya reaktif tambahan sering mendapatkan kompensasi ekonomi khusus karena menyediakan daya reaktif dan yang berarti mengorbankan sebagai kapasitas daya aktif. Nah, untuk contoh kasus operasionalnya ini bayangkan sebuah generator 100 MW yang sedang terhubung ke jaringan listrik. Nah, tiba-tiba nih beban sistem menurun drastis sehingga tegangan di jaringan naik. Nah, jadi sistem meminta generator untuk menyerap daya reaktif tersebut. Nah, agar tegangan turun kembali ya. Nah, jika operator memaksa generator menyerap energi reaktifnya terlalu banyak, nah titik operasi akan bergerak keluar dari bagian kurvanya. Nah, jadi ininya nanti keluar sehingga melatih batas amannya kan. Nah, akibatnya stator dan inti mesin menjadi panas berlebih yang bisa memicu trip potensi otomatis. Nah, solusinya apa? Bisa mengurangi daya aktif yang dihasilkan atau gunakan perangkat kompensasi eksternal seperti kapasitor bank, SVC atau static fire kompensator atau statcom agar generator tidak terbebani berlebihan. Baik, untuk materi yang selanjutnya adalah sistem eksitasi generator. Nah, apa sih itu eksitasi? Jadi sistem eksitasi ini adalah mekanisme yang memberikan arus listrik DC ke kumparan medan atau file winding rotor
generation sinkron. Jadi sehingga rotor tersebut menghasilkan medan magnet yang dibutuhkan untuk proses pembangkitan listrik. Jadi dalam kumparan ini emang untuk dibutuhkan arus DC agar ia bisa menjadi magnet gitu. Nah, ini eksitasi adalah sumber tenaga untuk magnet itu, yaitu arus listrik DC yang mengalir ke kumparan rotor. Nah, besarnya arus eksitasi ini menentukan kuatnya medan magnet, dan kuatnya medan magnet ini akan menentukan tegangan keluaran E generator. Nah, jadi ini rumusnya. Jadi benar N itu adalah jumlah kumparannya, B itu besarnya medan magnet, A itu arusnya, omega itu sudut ininya, kecepatan sudutnya, dan sin ini juga sama kecepatan sudutnya. Jadi tegangan keluarannya itu didukung oleh berapa banyaknya kumparan, lalu besarnya medan magnet, terus besarnya arus eksitasi, sama kecepatan berputarnya. Ini semakin besar mereka ini, jadi tegangan yang dihasilkan juga pasti lebih besar. Nah, mengapa sistem eksitasi itu penting? Jadi, sistem eksitasi ini memegang peranan vital dalam stabilitas dan kendali generator sinkron. Nah, beberapa fungsi utamanya itu yang pertama ada menjaga kestabilan tegangan keluaran. Nah, jika beban naik atau turun, sistem eksitasi ini segera menyesuaikan arus medan agar tetap konstan. Tegangannya tetap konstan. Yang kedua, mengatur daya reaktif. Jadi, dengan menaikkan atau menurunkan eksitasi ini, generator bisa mengirim atau menyerap daya reaktifnya. Yaitu jadi ia dapat membantu menjaga tegangan sistem secara keseluruhan. Yang ketiga, menjaga stabilan sinkronisasi generator dengan sistem. Nah, sistem eksitasi membantu generator tetap sinkron dengan jaringan listrik, terutama saat terjadi gangguan mendadak. Nah, tanpa sistem eksitasi yang baik, generator bisa kehilangan sinkronisasi, tegangan menjadi tidak stabil, atau bahkan trip otomatis untuk melindungi mesin. Nah, jadi ini juga berhubungan dengan capability curve yang tadi ya. Kalau jadi sistem eksitasi ini bisa untuk mengontrol daya reaktif dan daya aktif yang digunakan pada generator. Jadi dia tidak akan melewati ini. Baik, untuk komponen utama dalam sistem eksitasi ini, nah ada file winding atau kumparan medan rotor. Nah, kumparan ini berada di bagian berputar generator dan menjadi elektromagnet ketika dialiri arus DC. Nah, ini adalah kumparannya kan. Nah, ia dialiri oleh arus DC. Terus seperti dianalogikan seperti lilitan kawat pada elektromagnet di laboratorium. Jadi exciter ini sebagai sumber arus medan, perangkat yang menghasilkan arus DC untuk file winding. Exciter ini bisa berubah generator kecil atau sistem statis yang menghasilkan arus eksitasi. Dan ada juga automatic voltage regulator. Nah, ini adalah otak pengendali tegangan generatornya. Jadi AVR ini membaca tegangan keluaran generator dan membandingkannya dengan nilai target atau set point, lalu mengatur besar tegangannya arus eksitasi agar tegangan tetap stabil. Jadi kayak analoginya itu seperti termostat yang menjaga suhu ruangan tetap sesuai pengaturannya. Nah, selanjutnya ada rectifier atau pengenyak arah. Nah, ini mengubah arus AC menjadi DC. Biasanya digunakan dalam sistem brushless atau static excitation. Lalu ada brush dan slip rings pada sistem tertentu. Nah, digunakan untuk mengalirkan arus dari sumber eksitasi ke rotor. Komponen ini butuh perawatan rutin karena dapat aus akibat gesekan. Nah, untuk jenis-jenis sistem eksitasi generator, itu ada DC excitation system yang menggunakan sikat atau slip ring. Nah, menggunakan sumber DC langsung, biasanya dari generator DC kecil. Nah, arus DC ini disalurkan ke kumparan rotor melalui sikat dan slip ring. Nah, untuk kelebihan sendiri, sistemnya itu sederhana dan mudah dikendalikan. Namun untuk kekurangannya sendiri, perawatannya tinggi karena sikat bisa aus dan menimbulkan percikan. Nah, jadi dia itu menggunakan sikat ini.
Selanjutnya ada brushless excitation system. Nah, ini eksitasi tanpa sikat. Nah, dia menggunakan rotation exciter yang menghasilkan arus AC. Nah, arus AC ini kemudian diarahkan DC oleh rectifier yang menempel di poros rotor. Nah, kalau tidak ada sikat, sistem ini minim perawatan dan lebih andal, dan banyak digunakan pada sistem pembangkit listrik ya, dengan skala menengah dan besar. Jadi dia sistemnya itu jadi ini menggunakan exciter stator. Nah, ini kan tegangannya kan AC. Nah, AC ini tidak bisa menghasilkan medan magnet yang baik, makanya harus diberi DC, diubah oleh rectifier dan jadi DC, harus DC. Nah, yang ketiga ada static excitation systemnya. Jadi ini menggunakan penyalahan statis thyristor atau dioda yang mengambil daya dari terminal generator atau jaringan eksternal. Nah, ini juga menggunakan AVR, mengontrol arus DC melalui pengaturan sudut penyalaan thyristor. Nah, kelebihannya dia itu responnya sangat cepat dan kontrol tegangan sangat presisi. Namun kekurangannya itu yang memerlukan sistem kontrol dan elektronik yang lebih kompleks. Karena itu kan untuk mengatur penyarah statisnya ini. Nah, ini itu cocok untuk sistem tenaga modern dengan kebutuhan respon dinamis tinggi. Jadi yang keempat ada AC atau Rotation Excitation System. Sistemnya yang lama menggunakan alternator kecil sebagai sumber eksitasi. Nah, sistem ini kini jarang digunakan karena sudah digantikan oleh brushless dan static excitation yang lebih efisien. Nah, untuk cara kerja sistem eksitasi sendiri ini, yang pertama itu AVR mengukur tegangan keluaran atau Vout dari generator. Nah, nih AVR mengatur mengukur tegangan dari generatornya ini. Nah, terminal outgoing dari sini. Nah, lalu tegangan tersebut dibandingkan dengan nilai targetnya. Nah, mau berapa frekuensinya, mau berapa nilai voltage-nya gitu. Nah, jika Vout turun karena beban meningkat, nah AVR ini akan menaikkan arus eksitasi. Jadi medan magnet ini kuat, tegangan naik kembali. Nah, jika Vout-nya naik, karena bebannya berkurang, maka AVR-nya akan menurunkan arus eksitasi. Medan magnet melemah dan tegangan kembali ke set point. Nah, semua proses ini terjadi dalam hitungan milidetik sehingga tegangan generator tetap stabil. Nah, jadi analognya AVR ini mengukur tegangan yang ada dari generator. Nah, nanti AVR ini akan mengatur juga untuk tegangan ke brushless-nya. Jadi bisa saling terhubung gitu. Nah, untuk yang digambar ini juga dia bisa disuplai oleh baterai. Sebenarnya juga banyak untuk jenis-jenisnya. Jadi seperti itu. Untuk yang sistem tanpa brus ini, berarti ini tetap dari AVR-nya ini dia menerima daya input dari generator juga. Ini juga bisa untuk monitoring atau mengukur tegangan yang akan di setting. Lalu AVR ini akan mengatur juga tegangan yang masuk ke exciter stator. Nah, nanti ini juga melatih rectifier untuk menjadi DC karena dari generator ini kan AC, terus jadi DC untuk mengubah rotor ini menjadi medan magnet. Nah, untuk hubungan fisika dan persamaan intuitifnya, tegangan yang dihasilkan oleh generator dibuat dengan persamaan sederhana ini. Energi tegangan ini sama dengan K konstantan mesin dikali kecepatan putar rotor radian per detik sama flux magnetik. Jadi pada kecepatan yang konstan, tegangan E ini berbanding lurus dengan arus eksitasi IF. Gitu. Nah, selanjutnya perilaku saat gangguan. Nah, untuk di kasus nyata di lapangan. Nah, yang pertama ada short circuit, hubung singkat di sistem. Jadi arus stator ini naik drastis menyebabkan tegangan keluaran turun. Nah, VR-nya akan merespon dengan menaikkan arus medan. Nah, jadi untuk menjaga tegangannya. Namun, jika gangguan ini terlalu besar, nah, jadi sistemnya bisa kehilangan sinkronisasi kan. Karena itu ada sistem proteksi over excitation dipasang untuk mencegah kerusakan rotor. Itu ada loss
of excitation, kehilangan eksitasi. Jadi jika arus eksitasi hilang, misalnya karena kerusakan pada AVR atau rectifiernya, maka rotor kehilangan magnetisasi. Nah, karena kehilangan magnetisasi ini, generator akan berhenti menghasilkan tegangan dan dapat berubah menjadi beban sinkron. Nah, sistem proteksi loss of file relay segera memutus generator agar tidak merusak sinkronisasi sistem ini. Lanjut untuk fungsi dan sistem dan fitur tambahan AVR. Nah, untuk AVR modern tidak hanya menjaga tegangan ya, tapi juga memiliki banyak fitur kontrol dan proteksi. Seperti yang pertama, pengukuran tegangan, arus, dan faktor daya. Dua, ada pengendalian PID atau PI untuk menjaga kestabilan tegangan. Lalu ada proteksi over atau under excitation atau under atau voltage atau over under voltage dan bisa reverse power. Jadi FPR juga ada mode drop control untuk operasi paralel antar generator. Selanjutnya ada remote set point agar operator bisa mengubah tegangan dari ruang kontrol. Untuk selanjutnya ada fitur auto tuning yang menyelesaikan parameter kontrol secara otomatis. Nah, selanjutnya ada masalah umum dan penyebabnya nih. Nah, yang masalah pertama itu ada tegangan keluaran yang tidak stabil. Penyebab umumnya biasanya karena setting AVR yang salah atau sensor yang rusak. Selanjutnya masalah yang selanjutnya itu ada tegangan turun drastis. Ini penyebabnya gangguan pada rectifier atau diode yang rusak. Lalu untuk masalah yang selanjutnya ada percikan di slip ring, sikat aus, kontak tidak sempurna. Yang selanjutnya ada over excitation masalahnya. Nah, penyebabnya itu biasanya arus medan yang terlalu tinggi atau pemanasan rotor. Jadi untuk masalah selanjutnya ada loss of excitation atau jadi penyebabnya itu biasanya AVR atau rectifier gagal bekerja. Untuk masalah selanjutnya ada fluktuasi tegangan saat beban berubah. Penyebabnya itu respon kontrol terlalu lambat atau setting PID tidak tepat. Nah, langkah amannya saat startup atau penyesuaian itu gimana? Yang pertama, periksa kondisi fisik sistem eksitasi, termasuk sikat, slip ring, kabel, dan pendingin rectifier. Nah, yang kedua, pastikan setting AVR itu sesuai petunjuk pabrikan. Nah, seperti tegangan nominal berapa, dropnya berapa, gainnya berapa. Nah, yang ketiga ada start. Kita harus start generator dan biarkan mencapai kecepatan nominalnya. Yang keempat, lakukan pengujian tanpa beban untuk melihat respon AVR-nya, apakah bekerja atau tidak. Yang kelima, tambahkan beban bertahap, jadi tidak langsung banyak, sambil memantau stabilitas tegangan dan arus eksitasinya. Nah, dan kemudian catat hasil dan sesuaikan parameter bila perlu. Nah, untuk tips perawatan sistem eksitasi nih, yang pertama, lakukan inspeksi rutin pada sikat dan slip ring. Nah, dan juga cek kondisi diode atau thyristor untuk memastikan tidak panas berlebihan. Nah, pastikan semua sambungan kabel file dalam kondisi baik dan isolasi kuat. Lalu uji sistem proteksi eksitasi setiap 6-12 bulan. Lalu simulasikan kondisi gangguan secara periodik untuk memastikan proteksi aktif bekerja. Nah, untuk contoh penerapannya nyata di lapangan, misal nih, ada PLTU atau PLTA besar. Nah, untuk tipe ekstasi umumnya yang digunakan itu brushless atau statik. Alasannya kenapa? Karena dia handal dan minim perawatan. Jadi yang kedua ada jenis pembangkit genset industri yang kecil. Gitu. Nah, tipe ekstasinya yang bisa digunakan itu brush atau brushless karena murah dan mudah perawatan. Yang ketiga jenis pembangkit ada PLTS hybrid atau smart grid. Nah, tipe ekstasi umumnya itu menggunakan statik AVR dengan kontrol digital. Alasannya respon cepat dan bisa bekerja paralel. Baik, mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan untuk materinya. Terima kasih untuk atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.